Layanan kesehatan itu sering banget kan bikin frustrasi, tapi gimana kalau ke dokter itu rasanya kayak check-in di hotel butik? Kedengarannya aneh ya? Nah, ini adalah kisah One Medical, sebuah perusahaan yang mencoba menyembuhkan sistem layanan kesehatan itu sendiri. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana cara mereka melakukannya. Coba deh kita jujur-jujuran, pengalaman kita berobat itu seringnya kayak masuk labirin kan? Bikin pusing, dan isinya cuma pertanyaan-pertanyaan yang bikin kita makin stres. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang mungkin Anda juga pernah pikirkan, ternyata juga menghantui seorang dokter bernama Dr. Tom Lee. Waktu itu di akhir tahun 90-an, dan dia udah bener-bener muak sama kondisi yang gitu-gitu aja. Akhirnya, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dia melihat sebuah sistem di mana teknologi bukannya membantu, malah menciptakan apa yang dia sebut ketidaktulusan yang direkayasa. Maksudnya apa? Yaitu interaksi yang dingin, robotik, tanpa ada hubungan manusia yang tulus. Ini nih, jebakan yang sering banget ditemui dalam transformasi digital. Jadi, solusi dari Dr. Lee itu bukan cuma soal teknologi yang lebih canggih. Bukan. Ini adalah pergeseran filosofi yang radikal yang bisa kita sebut sebagai obat keramahan. Dia membayangkan sebuah praktik medis yang dirancang dengan kehangatan dan efisiensi layaknya hotel kelas dunia, bukan klinik yang kaku dan steril. Visi ini kemudian menjadi DNA perusahaannya. Ada 5 nilai inti yang jadi panduan buat tiap keputusan. Tapi pertanyaannya, gimana caranya membangun budaya seperti itu dari nol? Semuanya dimulai dari siapa yang Anda rekrut. Dan ini dia ide radikal mereka. Jangan cuma rekrut orang karena jago secara klinis, tapi rekrut orang karena mereka punya mentalitas melayani. Jadi mereka sengaja merekrut orang-orang dari industri jasa yang memang udah jago bikin orang lain merasa diterima dan diperhatikan. Idenya simpel, tapi buat dunia medis, ini revolusioner banget. Tapi, nah ini bagian menariknya, model yang super personal yang fokus banget sama manusia ini ternyata cuma bisa terwujud karena ada teknologi pintar yang bekerja di belakang layar. Bedanya itu kayak langit dan bumi. Coba deh bandingin. Di satu sisi, ada telepon-teleponan tanpa akhir dan ruang tunggu yang membosankan. Di sisi lain, One Medical menciptakan sistem di mana penjadwalan janji temu itu tinggal klik di aplikasi dan janji temunya selalu tepat waktu. Setiap titik frustrasi dirancang ulang sepenuhnya. Dan hebatnya lagi, inovasi ini bukan cuma untuk pasien. Teknologi One Medical ini sengaja dirancang untuk membebaskan para dokter. Dengan mengurangi tugas administrasi mereka sampai 58%, para dokter jadi bisa fokus pada hal yang paling penting, merawat pasien, bukan mengisi formulir. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, model baru yang menggabungkan keramahan dengan teknologi ini beneran berhasil nggak sih? Biar angka yang bicara. Pertama, mereka berhasil dapat Net Promoter Score atau gampangnya skor kepuasan pasien di atas 90. Angka setinggi ini tuh biasanya cuma didapat sama merek-merek yang kita suka banget, bukan layanan kesehatan. Kedua, pengalaman yang lebih baik ini ternyata juga menghasilkan hasil yang lebih baik. Sebuah studi penting menunjukkan kalau klien mereka bisa menghemat 45% biaya medis. Ini bukti kalau perawatan yang lebih baik itu ternyata jatuhnya malah lebih hemat biaya. Dan akhirnya validasi puncaknya, pada tahun 2023, Amazon mengakuisisi mereka seharga 3,9 miliar dolar. Akuisisi ini ibaratnya menyatukan dua raksasa yang sama-sama berfokus pada pelanggan. Dan ini jadi panggung untuk masa depan layanan kesehatan primer. Kalau kita lihat filosofi inti kedua perusahaan ini, sinerginya kelihatan jelas banget. One Medical itu berpusat pada manusia, sementara Amazon terobsesi pada pelanggan. Pada dasarnya ini adalah dua sisi dari mata uang yang sama. CEO Amazon Andy Jassy juga menegaskan visi bersama ini. Dia menggambarkan sistem perawatan primer yang ada sekarang pada dasarnya sudah rusak, dan mereka ingin menciptakan kembali sistem itu bersama-sama. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk masa depan. Saat model ini diperluas untuk jutaan orang, bisakah teknologi digunakan untuk memperbanyak skala kemanusiaan? Atau jangan-jangan sentuhan manusiawi itu malah hilang di dalam kode program? Ini adalah pertanyaan yang akan menentukan masa depan layanan kesehatan kita semua.